itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah komponen penting dari proses pendidikan yang mempengaruhi cara siswa untuk memahami, berpikir, dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, kita sebagai guru dan juga orang tua sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait perkembangan kognitif siswa untuk membuat lingkungan belajar mereka itu terbaik dan juga mendukung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Pearce dan juga Vygotsky. Yang pertama, menurut Pearce mendasarkan perkembangan kognitif pada perspektif strukturalis dan juga konstruktivis. Perkembangan strukturalis menyatakan bahwa kecerdasan berkembang melalui berbagai tahapan perkembangan yang ditandai dengan pengaruh kualitas diri, sedangkan konstruktivis menyatakan bahwa perkembangan neurologis dan lingkungan yang menyebabkan adanya perubahan dalam pemikiran seseorang. Yang kedua ada perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan intelektual seperti ingatan, perhatian, dan juga pemikiran melibatkan pembelajaran melalui sosial media atau pembelajaran umum. Jadi, teori perkembangan ini menyatakan bahwa perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan oleh aktivitas sosial dan juga budaya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif dari peserta didik menurut Pearce dan Vygotsky. Jadi menurut Pearce itu perkembangan kognitif peserta didik itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu tahapan sensomotorik. Di umur berapa sih biasanya tahapan sensomotorik itu? Jadi di tahapan sensomotorik ini pada usia 0 bulan sampai 2 tahun biasanya itu. Jadi pada tahapan sensomotorik ini seorang anak itu mulai belajar menggunakan indera. Jadi mereka itu belajar menggunakan objek yang bisa dia lakukan. Jadi kalau bayi kan masih bayi banget itu biasanya mereka itu belajar seperti membuka mata, mengedipkan mata, terus menutup mata gitu. Kalau yang lebih besar sedikit mau ke 2 tahun tuh biasanya anak itu rasa pengen tahunya tuh besar banget gitu, seperti semisal dia itu diberikan mainan oleh orang tuanya yang ada tombolnya itu yang bisa berbunyi. Jadi di situ dia itu akan mencoba pengen tahu suaranya gimana, terus tombol pencetannya itu di mana, terus kalau mainannya itu hilang dia mencoba mencari di balik kain, di balik bantal atau di sekitarnya lah. Selanjutnya yang kedua ialah tahap praoperasional. Jadi biasanya tahap praoperasional itu anak di usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Jadi di umur ini tahapan perkembangan anak itu mulai menggunakan kata-kata atau menggunakan gambar untuk mewakili objek, ya seperti itu. Seperti dia itu melihat ada kardus, dia itu membayangkan itu seperti mobil-mobilan gitu. Jadi dia itu mulai membayangkan kalau kardus itu sebuah mobil-mobilan. Terus seperti dia itu mulai berbicara dengan mainannya, seperti biasanya anak kecil itu bicara dengan bonekanya sendiri, itu seperti seolah-olah si boneka itu bisa bicara gitu. Ketiga ialah tahapan operasional konkret. Jadi di tahapan operasional konkret ini biasanya anak itu berusia dari 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Jadi di tahapan ini si anak itu mulai memahami peristiwa konkret. Seperti dia itu memahami objek itu tetap sama walaupun berubah. Tetapi dia itu paham kalau objek itu berubah tidak akan mempengaruhi sifat dasarnya, sifat intinya. Semisal seorang anak itu diberi pilihan ada air di aqua yang berukuran 500 ml misal, sama yang di tindwal biasanya itu 500 ml. Nah, semisal air itu dituang di tindwal, dari botol ke tindwal, dia itu berpikir bahwa ya tetap sama saja volumenya karena kan ukurannya sama walaupun bentuknya itu berbeda dari botol ke tindwal. Seperti itu.
Jadi yang keempat ini merupakan tahap operasional formal. Jadi di tahapan ini si anak itu sudah berusia 11 tahun ke atas. Jadi di tahap ini si anak itu sudah mulai bisa mempertimbangkan isu sosial, atau dia itu sudah bisa merasakan ketika saya berinteraksi di sosial itu saya harus gimana, saya harus bersifat gimana gitu. Seperti dia ketika dia berteman gitu, dia itu ya sudah paham, dia itu harus adil sama temannya, terus dia itu sudah mulai bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan contohnya seperti itu. Selanjutnya ialah tahapan perkembangan kognitif peserta didik menurut Vygotsky. Jadi yang pertama itu tahapannya ialah ZBD. Apa sih ZBD itu? ZBD itu merupakan jarak yang diketahui anak dari potensi yang dia miliki. Jadi dia itu mengetahui potensi apa sih yang aku miliki itu, terus apa sih yang aku gak bisa. Jadi misal dia gak bisa, dia itu meminta bantuan pada orang yang lebih tahu atau lebih mahir dalam hal itu. Yang selanjutnya ialah scaffolding. Scaffolding itu seperti support atau dukungan dari orang-orang terdekat, seperti dari teman, dari orang tua. Jadi ZBD sama scaffolding itu saling berkaitan. Kalau ZBD itu lebih cenderung dia itu minta bantuan agar dia itu bisa. Sedangkan scaffolding itu dia itu lebih membutuhkan atau lebih berpacu pada dukungan untuk membantu mengembangkan dari ZBD tadi. Contohnya seperti itu. Contohnya itu seperti semisal dia berpotensi bisa apa gitu, terus dia itu didukung sama temannya, kamu pasti bisa, kamu bisa kok gitu. Jadi selanjutnya ialah bahasa dalam perkembangan kognitif peserta didik. Jadi bahasa itu sangat penting dalam perkembangan kognitif peserta didik itu, karena bahasa itu sangat mempengaruhi seperti dia itu berkembang dari lingkungan mana, bahasa yang digunakan orang tuanya sehari-hari itu gimana, itu sangat mempengaruhi bagi perkembangan si peserta didik. Jadi semisal seperti si anak itu tinggal di Madura, pasti kan bahasa Madura yang akan dia bawa dalam pertumbuhan dia. Seperti kalau kita kan mayoritas di Pulau Jawa, jadi rata-rata ya bahasa Jawa yang digunakan untuk kita memahami apa yang kita ketahui di sekitar kita. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa menurut Piaget ada 3. Yang pertama, faktor gen. Yang dimaksud dengan faktor gen ini, peserta didik memungkinkan memiliki kemampuan berpikir yang sama dengan orang tuanya karena faktor gen. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Anak-anak yang memiliki hubungan yang dekat atau akrab dengan orang tuanya kemungkinan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki hubungan dekat atau akrab dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, faktor guru. Guru dan sekolah yang baik akan menghasilkan peserta didik dengan kemampuan kognitif yang baik juga. Oleh karena itu, guru ini memegang peran yang penting dalam proses perkembangan kognitif siswa. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif siswa menurut Lev Vygotsky. Yang pertama ada interaksi sosial. Nah, Lev Vygotsky di sini sangat menekankan interaksi sosial karena peserta didik dapat lebih mampu untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya lewat interaksi dengan guru dan siswa. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya. Vygotsky juga menekankan bahwa budaya memiliki peran yang penting dalam proses perkembangan kognitif siswa. Hal ini karena budaya memiliki simbol dan alat yang masing-masing dan berbeda sehingga memainkan cara berpikir siswa di setiap daerah. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Siswa yang memiliki pengalaman tentunya akan lebih mempunyai wadah untuk belajar lebih daripada siswa yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Yang selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan dalam perkembangan kognitif.
satunya adalah permasalahan kesulitan dalam belajar. Tentu kita sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini yang dimaksud adalah peserta didik yang kurang memahami konsep-konsep matematika, kemudian juga peserta didik yang sulit untuk membaca, menulis, seperti itu. Lantas bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama dengan cara upaya preventif, di mana kita menerapkan metode pembelajaran yang beragam dan inklusif saat pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, ada upaya kreatif, di mana kita menggunakan teknologi pendidikan yang ada seperti aplikasi edukatif dan juga game belajar.